pernah ngisi di Ruko Suhat, Bu. Anak-anak mahasiswa UB. Topiknya adalah keajaiban memberi. Jangan kita melekat kepada dunia. Itu saya baru lulus dokter 2005 tuh. Pulang dari Ruko itu langsung sepeda motor saya hilang. Baru, Bu. Bayangin. Ya, jadi memang kadang-kadang ilmu itu manfaat atau enggaknya itu harus diuji. Termasuk puasa itu harus diuji. Jangan sampai nanti puasa kita itu ya cuman dapat apa? Lapar dan dahaga. Ya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash au kama qala. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan dari puasanya itu ilal ju' wal atas, kecuali lapar dan haus. Percuma. Ya. Oke. Yang akan kita tadabbur adalah surat Al-Humazah, tapi nanti akan banyak juga ayat-ayat yang lain, misalnya surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat itu adalah surat yang paling lengkap berbicara tentang adab. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada orang, itu adanya banyak di surat Al-Hujurat. Ya. Baik. Surat Al-Humazah ini saya kira semua kita hafal ya. Surat yang terdiri dari berapa ayat Ibu-ibu? 9 ayat. Ya, surat ke-31 setelah surat Al-Qiyamah. Ada yang menyebut nama lain dari surat ini adalah Al-Hutamah. Ya. Jadi neraka Hutamah itu neraka yang apinya itu khas. Memang menurut ahli tafsir apinya itu khas. Kekhasannya apa? Dia bisa memakan liver, memakan hati. Jadi orang yang masuk ke neraka Hutamah itu hatinya hancur. Ya, padahal kita kena penyakit hati itu, Bu. Ada nama penyakit hati itu sirosis hepatis namanya. Sirosis hepatis itu hati mengkerut. Itu biasanya akan terjadi tanda-tanda yang paling sering itu asites, perutnya itu penuh cairan. Ya, saya dulu kalau pas koas sekolah kedokteran tuh bagian itu, Bu, fungsi apa ngambilin cairan asites, kita periksain, ya. Seperti itu. Terus kadang-kadang ada pembuluh darah itu keluar. Jadi kayak kita menyebutnya kayak spider, kayak sarang laba-laba. Itu orang sirosis. Ya, terus biasanya kulitnya menghitam kayak orang-orang gagal ginjal. Ya, itu bayangin tuh kena penyakit hati itu kayak gitu, liver. Biasanya hepatitis lama, ya. Paling sering tuh hepatitis B atau hepatitis C, ya, yang lama sampai sirosis, atau bisa juga karena alkoholik, ya. Karena kecanduan alkohol. Ya, seperti itu. Baik, saya nggak bahas semua, tapi saya bahas fokus di 3 ayat pertama saja. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Kita fokus di situ karena itu yang banyak bicara tentang lisan dan sebabnya kenapa sih orang itu nggak bisa menjaga lisan. Ya. Jadi asbabun nuzulnya surat ini itu menurut para ahli tafsir diantaranya Syekh Wahbah Zuhaili, surat ini diturunkan mengenai pemuka-pemuka Quraisy di Mekah pada saat itu, misalnya Walid bin Mughirah atau Umayyah bin Khalaf, yang mereka itu suka mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka suka mengolok-olok ayat-ayat Allah. Mereka suka mencaci maki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika berhadapan begini dicaci begitu saja oleh mereka. Ya, jadi surat ini itu diturunkan kepada pemuka-pemuka dan orang-orang kaya di suku Quraisy di Mekah pada saat itu yang suka mencela. Makanya di ayat keduanya itu bicara tentang harta.
Betul ya? Ayat pertamanya bicara tentang wailul likulli humazatil lumazah. Ayat keduanya udah bicara tentang harta kan? Alladzi jama'a malau wa'addada. Jadi mereka yang suka mengumpulkan harta, nggak cukup di situ Bu, menghitung-hitungnya. Jadi hobinya itu mek ngitungi duit tapi gak tahu disedekahkan. Alias kalau bahasa Malangnya itu medit, ya, atau pelit, bakhil maksudnya, medit, ya, sukanya ngumpulkan harta tapi dihitung-hitung tok Pak, ya, seperti itu. Oke. Bahkan Abu Hayyan menyebut nama lebih banyak, jadi nggak cuman Walid bin Mughirah, nggak cuman Umayyah bin Khalaf, nama-nama lain juga disebut, yang artinya sebetulnya surat ini secara umum ditujukan kepada orang-orang yang suka mencela dan mengolok-olok. Ya, kalau di zaman sekarang tidak hanya mencela secara offline, tapi juga mencela secara online. Hati-hati itu. Ada tipikal orang yang diam lisannya tapi jempole nauzubillah min dalik. Sehingga sebetulnya ayat ini ditujukan tidak hanya kepada lisan, kalau zaman sekarang juga ditujukan kepada jempol. Karena banyak kita kadang suka ngomeni jempol. Ya mungkin ujiannya orang Indonesia kan sekarang ini ya, dari sisi pertamak dan pertalite kita diuji. Ya kan, sehingga kita tidak boleh banyak kok komen, udah menengahi. Wis bismillah, wis diterima. Betul ya Bu ya? Ya, walaupun saya bisa memahami dan berempati dengan teman-teman yang sudah beli pertamak. Ya kan, sampai-sampai ono komen itu lucu. Pertamak itu pertalite yang tidak antri, baca itu Bu ya. Sampai kayak gitu. Tapi ya itulah, kita harus yakin bahwa semua urusan itu nanti kembalinya kepada Allah. Makanya ngeri ya, orang-orang yang banyak menzolimi masyarakat itu nanti ada hadisnya di belakang. Itu pahalanya dia transfer semua Bu. Pahala haji dia transfer, pahala umroh dia transfer, pahala puasa gini dia transfer. Ya, lah kita yang misalnya ya, saya nggak menuduh ya, misalnya kita kena tipu pertamak gitu, ya kita dia yang dapat transferannya. Ya, jadi harus kita punya apa? Punya ketenangan dalam hal itu. Semua ini dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya teringat pertama karena teman saya kemarin ada dokter bedah itu ngingetin, mari kita sudah masuk bulan Ramadan, apapun kejadian tentang pertamak dan pertalite kita harus sabar. Saya langsung ingat gitu, oh iya ya kita harus sabar ya, ini ujian umat Islam ya. Baik, ayat pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat dan pencela. Ada yang disebut dengan humazah, ada yang disebut dengan lumazah. Nah, apa bedanya nanti kita bahas ya. Pertama, wail. Wail itu ada dua pengertian sebetulnya. Ada yang mengartikan wail itu memang artinya kecelakaan, tapi ada juga ahli tafsir yang mengartikan wail itu adalah nama lembah di neraka. Ya, jadi nanti orang-orang yang humazah dan lumazah suka mengumpat dan mencela itu, mereka punya tempat khusus di neraka, ada lembah khusus untuk menyiksa mereka. Namanya wail. Ya, jadi ada satu lembah di neraka yang dikhususkan oleh Allah dengan api yang tugasnya khusus juga, yaitu menghancurkan hati. Ya kan? Jadi maksud dari wail ini itu mendoakan kecelakaan bagi orang-orang, mengandung ancaman bahwa orang yang humazah dan lumazah itu diancam dengan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati nih Bu. Ya, kita kadang-kadang nggak sadar gitu ya, ngelihat fisiknya orang jadi guyon.
Betul ya? Nggak boleh. Ya. Bahkan saya kapan itu diingatkan ya waktu ngisi di salah satu kampus itu. Ya saya khilaf. Saya khilaf itu menyebut misalnya nama, bukan nama, misalnya orang cacat gitu. Sekarang kan kita berusaha untuk memperhalus. Bahkan anak berkebutuhan khusus kita berusaha supaya tidak menyakiti. Ya, bahkan Bu, saya kemarin diingatkan teman saya dokter bedah digestif itu. Iya dokter Arif, kalau bisa kita berhadapan sama pasien apalagi yang kena kanker. Jangan membuat hatinya itu makin sempit. Saya langsung ingat Pak. Kadang-kadang kita nggak sadar gitu ya, jenguk orang sakit, oh ngini kudu banyak istighfar, ngini karena kakean dosa. Jadi orang sudah sakit, kena kemo, rambut rontok, kakean dosa. Itu orang tuh langsung down Bu. Ya memang mungkin ada benernya. Tapi mbok ya ada waktunya kita menyampaikan hal seperti itu. Paham nggak maksud saya Bu? Ya memang benar kadang-kadang sakit tuh karena dosa itu kan betul Pak, betul ya. Tapi kan nggak perlu kita secara verbal mengungkapkan di depan orang yang baru kemo, sakit semua. Ya kan, sakit semua kan Bu baru kemo itu. Saya kemarin ada pasien mau konseling sama saya, kebetulan beliau baru kemo yang pertama Bu. Itu sakit-sakit terus udah Bu jangan sekarang, nanti aja 2 minggu waktu jeda kemo anaknya suruh WA saya, kita janjian lagi. Ya sakit semua, ya udah sakit pikiran, sakit badan gitu kan, di judgment atau dijudge, dihakimi gitu. Ya ini penting. Nah sekarang apa sih bedanya humazah sama lumazah? Kalau Syekh Wahbah Zuhaili itu mengatakan dalam tafsir Al-Munir, humazah itu bil qaul. Kalau lumazah itu bil isyarah, beda Bu. Kalau humazah itu verbal, ceng-keceng, reng-ireng, dut. Itu humazah. Kalau lumazah itu pakai nonverbal. Syekh Wahbah Zuhaili itu mengatakan pakai alis, mata atau tangan. Jadi misalnya ini, ini lumazah. Bayangkan, mek ngono tok itu Bu. Atau gini, gitu. Jadi menutup tapi ini. Itu ngejek, betul ya? Atau ada orang ngomong, kita ikut ngejek. Gitu, nggak boleh itu. Itu namanya lumazah, walaupun ibu tidak ngomong, tapi dengan isyarat itu sudah menunjukkan ibu ikut menghina. Bil isyarah, dengan alis, dengan mata, dengan tangan, nggak boleh. Ya, apalagi sambil ibu itu ngomong berdua, ada satu orang di situ yang ibu nggak ajak ngomong, itu nggak boleh. Nggak boleh. Itu nanti ada ayatnya, termasuk dalam percakapan rahasia. Itu nggak boleh Bu. Bikin grup WA DW untuk membicarakan grup WA yang lain. Atau mengadakan meeting after meeting. Mengadakan rapat setelah rapat. Ayo Mbak, mari ini kita rapat DW wong telu ae ndek kono ae ndek kafe kono lho. Iki koyoke gak genah iki wong iki ngene iki. Percakapan rahasia di antara beberapa orang untuk merasani kumpulan yang lainnya. Kalau bisa jangan sampai melakukan itu di bulan Ramadan. Sabar. Bahkan di grup majelis taklim itu aja ujiannya besar Bu. Hati-hati ya. Dan biasanya, mohon maaf ya, manusia itu kan nggak bisa lepas dari cinta dan benci ya. Kenapa kok orang membenci itu biasanya penyebab utamanya adalah iri, hasad,
SMS. Susah melihat orang lain seneng. Seneng melihat orang lain susah. Jadi ada orang misalnya dipercaya jadi penanggung jawab atau pimpinan, dia iri. Ada orang disebut, dia nggak disebut, greges. Hati-hati. Paling top-topannya orang membenci itu biasanya Bu ya, itu iri, itu yang paling top. Yang kedua apa Bu? Su'uzon, itu yang kedua, itu paling banyak itu. Betul apa betul sekali? Jadi hati-hati makanya Bu ya. Ada orang itu yang tersakiti dengan kebahagiaan kita, itu ada Bu. Makanya tidak semua kebahagiaan itu perlu diceritakan di sosial media. Kadang romantisme Anda dengan suami cukup Anda sama suami yang tahu, nggak usah dijadikan status. Mungkin ada beberapa ibu majelis taklim yang tersakiti dengan postingan Anda. Padahal Anda nggak bermaksud menyakiti. Betul nggak? Iya. Akhirnya dia bikin grup WhatsApp baru. Sampai ndelok nggak statusnya wong iku? Oh serame Bu, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya, jadi tahu bedanya sekarang apa humazah sama lumazah? Tahu. Salah satu yang saya sering ingatkan sama murid-murid saya di FK, sama murid-murid di rumah sakit, apa Bu? Saat orang bicara, apalagi pasien, kelihatan dia lagi sedih, didiagnosa penyakit. Saya bilang, kamu jangan sampai dia ngomong kamu lihat HP, saya bilang. Ya, misalnya dok saya diare sambil lihat HP, terus ketawa, itu menghina, betul nggak? Bahkan saya pernah di satu rumah sakit, direkturnya cerita sama saya, beberapa komplain pasien. Ada komplain pasien UGD Bu, kan di balik tirai itu kan banyak pasien. Nah kebetulan ada tenaga kesehatan dan teman yang jaga di situ itu lihat sepak bola. Pas gol itu, gol, ketawa-ketawa. Lah orang yang di balik tirai itu kesakitan, ada yang baru pasang kateter karena nggak bisa kencing. Karena pembesaran prostat, kasihan kan? Seakan-akan kita ini nggak punya empati gitu. Dan ini yang perlu diajarkan sama Gen Z, generasi Z. Ya, karena empati mereka itu mengalami erosi Bu. Di WA karo wong tuane api-api, oh alah mama. Jawabannya itu. Iya kan? Sering enggak? Jawabannya oh alah. Do mama iki ngono ae kok. Enggak sadar. Bu, melahirkan itu sakit enggak Bu? Sakit mana? Melahirkan sama dibentak anak yang panjenengan lahirkan? Sakit dibentak sama anak yang panjenengan lahirkan. Betul? Ya, jadi lisan ini yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Kata Rasulullah, sampai Rasulullah ngomong begini, siapa yang bisa menjamin yang ada di antara dua jenggot dan dua paha, maksudnya kemaluan, maka dia akan masuk surga. Ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi. Apa yang di antara dua jenggot dan dua selangkangan, insya Allah dia masuk surga. Karena yang paling banyak memasukkan orang ke neraka yaitu Bu. Kalau enggak lisan ya faraj. Betul? Nauzubillah opo meneh loro karone. Nauzubillah min dalik. Sudah farajnya enggak dijaga, omongannya enggak dijaga. Ya. Lisan itu omongan kalau sudah keluar bisa kita tarik lagi enggak? Enggak bisa. Kalau komen masih bisa dihapus Bu. Bahkan WA sekarang masih bisa diedit. Ya kan? Tapi kalau sudah ngomong enggak bisa ditarik. Siapa di sini yang pernah marahin anaknya siang hari pada malam harinya Anda sesali? Bentak gitu, terus pas bengi, duh kenapa ya aku mau kok bentak ya, karena nggak bisa ditarik lagi, gitu. Ya,
Saya bisa minta kertas satu enggak? Yang gampang aja. Ngapunten saya tadi mau bawa lupa saya. Ya. Nah ini. Amit ya Bu ya. Oke. Ini hati manusia. Ini hati manusia. Mulus nggak Bu? Ya. Terus kita sakiti. Terus kita minta maaf. Maafin mama ya Pak, maafin papa ya Ma, maafin bunda ya. Terus kita sakiti lagi. Terus kita minta maaf lagi. Minta maaf setrika. Kita sakiti lagi. Terus kita minta maaf lagi. Oke? Bisa kembali seperti semula? Tidak bisa. Ya, ini yang kemudian banyak jadi masalah kesehatan mental itu. Dimarahinya kelas 6 SD Bu, munculnya waktu kuliah semester 2 Bu. Ya. Sama suaminya dibentaknya di awal pernikahan Bu, munculnya waktu mau melahirkan anak. Itu kasusnya banyak. Ya, makanya ibu-ibu, bapak-bapak pikirkan dulu sebelum ngomong. Anda bisa minta maaf berkali-kali, tapi Anda nggak bisa memutar waktu kembali. Ibu tahu bedanya kesadaran dengan penyesalan. Kalau kesadaran itu sekarang, kalau penyesalan itu nanti. Gak cuman anak Bu yang durhaka sama orang tua, banyak orang tua durhaka sama anak. Dia marah sama kondisi ekonominya, tapi anak yang dijadikan sasaran. Betul? Dan sebaliknya, banyak anak yang durhaka sama orang tua. Ya, ini penting. Saya yang tiap hari bergaul dengan anak muda, anak saya juga ada yang remaja, saya ngerti kok. Cuman kadang-kadang kita itu ada hal di mana kita harus menahan diri, betul ya? Kita ingat efek ke depannya kayak apa. Ya kan? Ketika orang itu sudah terluka dengan kata-kata kita Bu, walaupun kita minta maaf. Ibu sendiri saya yakin pernah merasakan, iya Pak aku bisa memaafkan Papa, tapi aku belum bisa melupakan. Forgive but not forget. Anak-anak juga begitu. Saya itu sekarang banyak mengkhususkan nanganin anak-anak Bu dengan konseling, dengan hipnoterapi. Kadang saya itu sampai dalam sesi konseling atau bahkan hipnoterapi, saya tuh diem Bu. Karena dalam hati tuh saya nangis, ingat anak-anak saya sendiri. Pernah ada kasus itu ketika dalam sesi hipno, ada anak tuh sampai itu sampai saya tuh diem Bu. Apa yang kamu lihat Nak? Papa mama bertengkar. Kamu di mana sekarang? Di kamar. Gelap apa terang? Gelap. Rupanya dia sembunyi di kolong. Bagi anak kecil yang masih TK Bu, pertengkaran Anda itu seperti pertengkaran dua raksasa Bu. Yang kata-kata Anda itu memekakkan telinga mereka. Coba Anda kalau punya bayi, Anda ngomong tertawa keras saja, bayi langsung nangis kan? Kaget dia, karena itu dia anggap tertawanya seorang raksasa. Kita tuh dianggap apa? Raksasa. Tiba-tiba gini kon. Wut. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ngingetkan, lisan itu segalanya, Bu.
Lek gak iso menengai. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, ngomong sing apik, sing becik utawa keep silent, diem aja, zikir aja. Dan itu latihannya puasa ini. Jadi saya sering mengatakan, termasuk saya ngingetan diri saya sendiri. Kata-kata kita sama anak kita itu bisa jadi bom waktu. Munculnya enggak sekarang, Bu, nanti. Dan ketika suatu masa itu datang, dia akan mengungkit semuanya kan. Mama ingat nggak dulu mama begitu? Papa ingat nggak? Aduh, kalau sudah kayak gitu, Bu, namanya orang tua itu hancur perasaan kita. Betul? Nah itu. Ya. Masya Allah. Ya. Jangan sampai kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita lewat lisan Rasulnya bahwa lisan itulah ya, hal yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Ya. Ayat kedua sekarang. Alladzi jama'a malau wa'addada. Mal itu harta, ya. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Di sini para ahli tafsir menyampaikan hati-hati, kekayaan ini dapat mendorong kita mudah mengumpat dan mencela orang. Ya, ngapunten. Kita jadi orang kaya itu atas bantuan banyak orang juga kan. Ya. Kalau nggak ada orang-orang yang tak tersebut itu, kita nggak akan jadi seperti ini. Ya. Saya tempo hari diundang senior-senior saya di bagian paru RSSA itu ya. Saya sampaikan, saya tunjukkan foto. Kita bisa jadi dokter itu karena ada Mr. X yang kita bedah di semester 1, kita menyebutnya kadaver, Bu, mayat itu loh, Bu. Yang sampai kita lulus kita nggak tahu nama orang itu siapa. Kita cuman kenalnya dia Mr. X yang setiap minggu praktikum anatomi kita, oh ini arteri radialis, oh ini nervus ulnaris, oh kita pelajari, betul? Sampai mati. Mungkin kita nggak akan tahu siapa namanya. Dan kita jadi seperti ini, disebut orang dokter spesialis. Kalau nggak ada orang itu, apa bisa jadi kita? Lah kok nanti kita sudah jadi orang, tiba-tiba kita remehkan orang lain, kita hina orang lain, kita cela orang lain. Islam ini hadir menghapuskan kasta. Lah kok kita malah bikin kasta-kasta sendiri, bikin circle-circle sendiri, bahkan kita mengatakan dia tidak pantas masuk ke circleku. Circleku iki sing bagian-bagian duwe montor. Nauzubillah min dzalik. Ya. Saya itu paling haru gitu ya. Kalau saya datang ke kajian, ngisi kajian ibu-ibu, saya lihat ada sepeda motor itu nggawa dagangan. Yang mungkin sebelum berangkat kajian dia taruh kacang di setiap warung untuk membantu suaminya. Dan mungkin sepeda motor itu lebih mulia dari mobil saya. Karena sepeda motor itu sudah mengantarkan dia ke ribuan majelis taklim. Bahkan pernah ada ibu-ibu dari Singosari berdua hujan-hujan datang ke rumah saya cuma nganter buah dan undangan. Ngapain, Bu, jauh-jauh? Ibu tinggal foto, ibu tinggal gosen. Enggak. Saya diajarkan guru saya untuk menghormati ustadz. Sampai saya itu dalam hati sama istri saya itu, ya Allah, Bu, jauh-jauh.
Saya barusan dari Ustadzah Maya dok, terus langsung ke rumah dokter, kaget saya. Itu mungkin banyak sepeda motor yang lebih mulia daripada mobil-mobilnya orang kaya. Karena dengan sepeda motor itu Anda bantu suami. Dengan sepeda motor itu Anda datangi majelis taklim. Beratus-ratus sampai nang Batu panjenengan datangi dengan sepeda motor panjenengan itu. Sekarang pertanyaan saya yang sama yang punya mobil. Berapa kali kita eman mobil kita kotor hanya karena kita mau ke masjid? Berapa kali kita nggak mau mengeluarkan mobil dari garasi hanya gara-gara baru dicuci, padahal kita harusnya bawa mobil itu ke masjid untuk sholat jamaah? Berapa kali? Lebih mulia mana mobil kita daripada motor-motor itu? Bahkan ketika ibu kita minta tolong, ibu mau ngurus BPJS. Waduh bu, ngapunten, aku sik ndek kene, ibu numpak gokar ae. Nauzubillah min dalik. Coba pikirkan baik-baik. Terus buat apa Allah kasih kekayaan? Kalau mobil itu nggak pernah nganter kita ke masjid. Buat apa? Cuman nganter kita ke manten, orang-orang penting. Cuman nganter kita ke reuni sekolah supaya orang tahu bahwa kita udah sukses. Harusnya mobil itu dong yang paling sering nganter kita ke masjid, betul nggak? Harusnya mobil itu dong yang paling sering nganter ibu kita ngurus BPJS. Terus buat apa kekayaan itu? Mek gawe ngitung-ngitung tok, gawe aksesoris. Buat topeng sosial kita. Alladzi jama'a malau wa addadah. Orang-orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ini Allah itu marah sama orang kaya yang sombong. Betul nggak? Ya. Islam itu nggak kayak komunis bu. Boleh kok ibu bapak jadi orang kaya. Punya harta seluas samudra juga boleh. Tapi ingat, kita adalah kapalnya. Jangan sampai kekayaan yang namanya air samudra itu masuk ke dalam kapal yang namanya hati kita. Karena pasti kita akan tenggelam. Kekayaan tuh di luar hati, di tangan nih. Sehingga kalau Ramadan ini kita siap seperti Rasulullah mensedekahkan harta kita. Seperti angin yang berhembus. Rihil mursalah. Rasulullah itu seperti angin berhembus. Dermawannya. Itu. Ya. Dan jangan sekali-kali kita membeda-bedakan orang, mengidentikan diri kita, membuat circle-circle yang seakan-akan hanya orang dengan kekayaan tertentu yang bisa berteman sama kita. Jadi menghitung itu menggambarkan bahwa orang itu begitu cinta dengan harta. Cinta itu gampangnya kalau saya biasanya mengartikan cinta itu menggenggam erat, itu cinta. Makanya kata Ibnu Qayyim, orang-orang yang muhibbud dunya, orang-orang yang cinta kepada dunia, dia akan hammun lazim, gelisah terus menerus. Wa ta'abun daim, rasa capek gitu. Karena dia menggenggam erat. Contoh ya Bu, ini kan ringan ya. Tapi kalau saya genggam erat, capek nggak? Capek. Terus caranya supaya saya nggak capek gimana? Ya saya lepaskan. Lepaskan itu dalam bahasa kita sedekahkan. Ya. Kalau mau jujur ya Bu, yang membuat kita banyak pikiran itu dunia apa akhirat Bu? Iya, yang membuat orang stres itu terlalu banyak mikir, kurang zikir. Iya kan? Semua dipikir, tapi kurang
Zikir. Padahal kalau dia zikir satu aja, zikir alhamdulillahirabbil alamin, mungkin sudah enggak galau dia. Karena dia bersyukur. Ya. Jadi surat Al-Humazah ini buat saya luar biasa. Hati-hati. Wahai engkau para orang aghnia yang dikasih dititipi kekayaan sama Allah. Jangan sampai kamu itu mencela orang lain, cinta kepada dunia. Ya. Di ayat surat Al-Ma'arij disebutkan lalu menyimpan-nyimpannya tapi nggak pernah dihitung. Hati-hati ya, Ramadan ini kalau memang Anda sudah nisab dan haul dihitung yang benar. Ya, tabungannya berapa? Kalau pakai nisab emas ya kurang lebih sekitar 100 jutaan, lebih dikit lah. Kalau itu Anda punya tabungan lebih dari itu dan sudah 1 tahun Anda hitung zakatnya. Kalau gampangnya kan setiap 100 juta zakatnya 2,5 juta. Jadi kalau Anda punya tabungan sekarang deposito 500 juta dan tidak berkurang sejak Ramadan tahun lalu, berarti Anda harus keluarkan 2,5 kali 5 minimal itu. Minim itu. Kenapa minim? Karena itu ibaratnya baru bersihkan tok, Bu. Paham ya? Memang bukan uang kita, memang harus dikeluarkan. Nah kalau Anda lebih bersedekah, nah itu baru dihitung, Bu. Paham ya? Gitu. Itu aja kadang-kadang umat Islam itu rasanya berat, ya itulah dunia. Ya. Dan yang lebih berbahaya lagi, ya, orang-orang yang tadi saya ceritakan itu akan jatuh pada satu dosa yang oleh Rasulullah SAW disebut dengan salah satu al-kabair, dosa besar, yaitu apa? Al-kibar, sombong. Sampai Rasulullah itu mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar au kama qala, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi kesombongan. Sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kesombongan itu apa orang yang suka beli baju sandal bagus itu? Oh bukan. Jadi kesombongan itu enggak identik dengan mobil bagus, enggak, Bu. Banyak orang mobil bagus tapi enggak sombong. Tapi ada orang enggak punya mobil tapi sombong, ada. Iya kan? Sombong itu kriterianya 2. Al-kibaru batarul haqq wa ghamtun nas. Sombong itu kriterianya 2. Yang pertama menolak kebenaran. Yang kedua meremehkan orang lain. Itu definisi sombong. Ada satu kata kalam dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Banyak yang menyebut beliau ini dengan Syekhul Islam ya, karena luar biasa keluasan ilmu beliau. Beliau mengatakan kullu maksiatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha. Setiap maksiat yang dilakukan dari unsur syahwat, pengampunan dari Allah layak diharapkan. Dibanding apa? Wa kullu maksiatin an kibarin fa innahu la yurja ghufranuha. Dibandingkan dengan maksiat yang timbul dari kesombongan, lebih sulit diharapkan ampunannya dari Allah. Kenapa? Dijelaskan sama beliau. Kalau dosa karena syahwat itu dosanya Nabi Adam. Tapi kalau dosa karena sombong itu dosanya iblis. Dosanya iblis itu apa sih? Iya. Dalam Quran itu ana khairum minhu. Betul? Aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api sedangkan dia diciptakan dari tanah. Bayangin, iblis itu sangat fisik, Bu. Aku ikut dukur kon lak ndek gitu kalau zaman sekarang gitu.
Aku iku keturunan iki lah, kau nak wong biasa. Gitu loh, bahasa Malang itu. Aku iki bapakku, nah harus mulai. Iya kan, lah kon sopo sih kon iku? Misalnya gitu ya. Jadi iblis itu kan gitu sama Nabi Adam kan. Kok bisa saya suruh sujud sama Nabi Adam? Aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar, aku ini dari api. Khalaqtahu min tin, dia tuh dari tanah yang kita injak-injak. Masa aku suruh sujud? Kan kira-kira gitu iblis itu. Sombongnya nauzubillah min dzalik. Ya mungkin itu alasan Allah itu enggak mengampuni Fir'aun, Bu. Karena Fir'aun itu orang paling sombong di muka bumi. Enggak dikasih kesempatan taubat sama Allah, betul? Enggak. Ya, makanya kaya, kalau di Al-Humazah ini kan kita bicara kekayaan ya. Kayanya kita itu kalau bisa jangan justru jadi sumber kesombongan kita. Ya. Dan ayat ketiganya Allah mengatakan apa? Yahsabu anna ma lahu akhlada. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Bisa apa enggak, Bu? Enggak bisa. Ya. Bu, kalau sudah muncul tua, ya tua, Bu. Ya bisa diperlambat, bisa namanya anti aging, bisa itu. Iya kan, Ibu pakai skin care, ya mungkin ya masker bengkoang, tomat, timun, kates, mungkin ya duren, juwet gitu ya, mungkin dipakai semua, mungkin, ya kan? Atau botox ya sekarang yang sering ya, botox simbuan, tahu tempe ya, atau apalagi itu, guyon ini ya Bu ya, kemangi gitu. Ya kalau sudah waktunya keriput ya, iya semua kita akan keriput pada waktunya. Semua akan beruban pada waktunya. Dan semua juga akan mati pada waktunya. Makanya kata Rasulullah penyakit yang gak bisa diobati ya penyakit tua sama pikun. Ada yang sudah mulai agak lupa-lupa gitu Bu. Loh aku mau sepirang rokaat ya. Tiba-tiba lali. Tapi anehnya barang hilang ketemu Bu. Lu iya kari di masjid gitu. Tiba-tiba ingat gitu. Ya, jadi memang gitu selektif ya, nggak mesti. Kadang ini lupa, kadang ini ingat gitu ya. Kacamata ni mama ndi nak? Kacamata ni mama dipakai. Nyantol ya, itu kadang-kadang suka lupa ya atau biasa kita sebut dengan apa? Demensia ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yahsabu itu menggunakan kata lampau fi'il madhi tapi yang dimaksud adalah masa yang akan datang. Jadi mereka ini mengira bahwa harta ini akan mengekalkan mereka di masa yang akan datang. Padahal sama sekali tidak. Ini senada dengan surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Senada kan? Bermegah-megahlah kalian membuat kalian lalai yang pada akhirnya kalian akan masuk ke dalam kubur. Mirip ini. Ya, jadi artinya memang Allah Subhanahu wa taala begitu tegas ya, mengancam dan menunjukkan gambaran siksanya atas orang yang suka apa? Mengumpat, mencela, menunjukkan betapa hinanya tindakan mereka. Ya. Saya lanjut dulu ya. Nanti ada tanya jawab ya Bu ya. Jam berapa kira-kira? Ini kurang 15 menit. 5 menit lagi gitu ya, tanya jawab ya. Oke. Jadi ini saya kira hadis ini Bapak Ibu sudah sering mendengar ya, kita tadabbur ulang ya. Bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah bertanya. Jadi hadis ini panjang ya, saya tidak bacakan bahasa Arabnya secara lengkap. Bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bertanya kepada sahabat, atadruna mal muflis? Apakah kalian itu tahu siapa orang yang muflis? Muflis itu artinya bangkrut gitu. Ya, siapa?
Para sahabat mengatakan al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Yaitu orang-orang yang nggak punya uang dong ya Rasulullah, ya kan? Dia nggak punya dirham, nggak punya kekayaan gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh umatku yang bangkrut, muflis pada hari kiamat itu orang yang datang dengan sholatnya, puasanya, termasuk kita kan puasa nih. Dia datang dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya. Tapi apa? Orang bangkrut itu. Dia selalu mencaci maki, dia menuduh, dia makan harta orang, dia membunuh, dia menyakiti orang lain. Sehingga pahalanya diambil untuk diberikan setiap orang yang mereka hina tadi itu hingga pahalanya habis. Kalau pahalanya udah habis gimana Bu? Selesai masalahnya? Oh enggak, kalau masih ada sisa, misalnya masih ada sa-RT gitu, yang pernah dia caci maki, maka sisa orang itu dosanya dipindah ke dia. Bayangin Bu, ngeri sekali. Iya kan? Jadi dosanya dipindah ke dia. Ya, selanjutnya sebagian dosa setiap orang dari mereka diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut hingga akhirnya ia dilemparkan ke dalam neraka. Itu orang-orang yang muflis, orang yang bangkrut. Bu, ibu tiba-tiba bangun tidur gitu, moro-moro ono SMS banking transferan gitu. Kira-kira perasaannya gimana? Tekan sopo gitu. Semangat itu. Iya kan? Ting ting transferan, ting ting gitu ya. Lah orang-orang yang dicaci maki itu ibaratnya dia tuh mendapat transferan dari orang yang mencaci maki. Jadi dia tuh seperti ditransfer, tinding 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 gitu. Jadi sebetulnya Bu, kalau orang itu tahu hadis ini, semakin difitnah orang, semakin dicaci maki, dia harusnya makin seneng karena dia dapat transferan. Betul ya Bu ya? Nah gitu, karena omongan orang itu bisa kita kendalikan nggak Bu? Nggak bisa. Sama seperti Anda tidak bisa mengendalikan turunnya hujan kan? Anda bisa mengendalikan turunnya hujan? Nggak bisa. Yang Anda bisa kendalikan adalah bagaimana Anda pakai jas hujan, pakai payung, ngiyup, pakai mobil, betul? Tapi turunnya hujan, jangankan Anda, BMKG aja nggak bisa kendalikan, Bu. Anda bisa kendalikan omongan orang? Kayak saya ini, bicara di mana-mana, ya pasti ada dong yang bicarakan saya. Mulai dari jenggote lah, macam-macam pokoknya. Tuh tambah lemu Dokter Arif Yono mungkin. Iya kan, ya saya nggak bisa kan kendalikan omongan orang, ya Pak ya? Iya kan? Dokter Arif ngomong banter. Ada jamaah tuh ngomong gitu, pas saya khotbah Jumat. Lah memang khotbah Jumat tuh Rasulullah ngomongi banter, itu kan hadisnya kan, sampai gini Rasulullah. Ya ada teman saya yang kuliah di Mesir, kenapa di Mesir orang khotbah Jumat tuh nggak ada yang tidur Pak? Karena khotbahnya itu berapi-api, kayak orator gitu loh. Lah di Indonesia Pak, orang khotbah Jumat itu turu Pak. Sampai saya dulu punya pasien, waktu masih di pabrik gula sana. Dok saya tuh insomnia, susah tidur, obatnya apa? Semelo Jumatan ya Pak. Iya kan, sampai saya bilang gitu Pak. Karena banyak orang itu ketika masuk masjid, ngurung ono khotbah, waras aku gitu, tiba-tiba ngantuk Pak. Jadi kita tuh nggak bisa kendalikan omongan orang. Kita punya berapa tangan Bu? 2 tangan. Bisa nutupi omongannya orang sa-RT? Nggak bisa. Yang bisa kita tutup telinga kita. Itulah kenapa kita dikasih 2 tangan. Cukup untuk menutup 2 telinga, tapi tidak cukup untuk menutup 100 orang yang ngerasani kita. Paham maksud saya? Jadi kalau ibu mimpi nggak ada yang ngerasani, nggak mungkin. Rasulullah itu ada yang ngerasani nggak? Rasulullah ada yang membenci nggak? Yang menghina ada nggak? Iya, Rasulullah aja Bu, orang sesempurna itu, Sallallahu Alaihi Wasallam, masih dibilang orang gila. Lah kok Arif merasa sempurna? Betul nggak? Lah kok Ani Sawo Jajar merasa hebat, merasa sempurna? Nggak bisa, betul nggak? Semua kita punya kekurangan. Kullu bani Adam khotta'un. Setiap bani Adam itu khata'. Ya. Sebentar, karena waktunya ini saya pilih-pilih ya. Soalnya masih banyak anunya saya.
Oke, ini yang tadi saya sebutkan ya. Salah satu yang tidak boleh dilakukan oleh kita sebagai umat Islam itu adalah yang tadi saya sebut dengan pembicaraan rahasia. Ya, atau bisik. Itu ada dalam surat An-Nisa ayat 114. Ya, nanti ditadaburi sendiri ya. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan, atau di ayat atau di ahli tafsir yang lain disebut pembicaraan rahasia ya. Mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh bersedekah, berbuat ma'ruf dan perdamaian di antara manusia. Jadi Anda boleh bisik-bisik, tapi untuk mendamaikan seseorang tuh boleh. Ya, tapi hanya untuk ngerasani jangan ya. Jangan diikuti Bu perasaan-perasaan kita hanya karena kita setia kawan sama dia terus dia ngajak kita gosipin si fulana gitu. Kalau bisa hindari. Ya bilang ngapunten aku sih ono acara sibuk aku. Ya mungkin Anda sibuk murojaah kan. Ya kan nggak apa-apa. Ya daripada kita puasa kita hancur hanya gara-gara iya ya. Termasuk ini penting. Ibu sakjane ramelo opo-opo, terus moro-moro teko gitu kan, ada kumpulan, mereka lagi membicarakan orang. Nah, harusnya Anda diem atau kalau bisa Anda menghindar. Nah, kalau Anda ikut dengan mereka, nanti Anda disifati dalam surat Mudatsir ini. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Ketika Allah menceritakan penghuni neraka, mereka ditanya penyebabnya, mereka mengatakan iya ya Allah, kami dulu membicarakan yang batil bersama orang-orang yang sedang membicarakannya. Jadi sakjane kita nggak ada niat, terus tiba-tiba kita datang, betul ya? Misalnya, oh kok janjian kok nang pasar Klojen gitu kan, beli ini. Pas kita datang, mereka lagi, kon ngerti nggak? Terus kita tiba-tiba nimbrung, loh aku yo krungu. Nah itu yang diceritakan dalam surat Mudatsir, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami ikut membicarakan yang batil bersama orang-orang yang sedang membicarakannya. Bahkan ini menarik nih ya, terutama buat kita yang di rumah tangga ya. Bu, ibu sering kan bener tapi ibu meninggalkan perdebatan sama suami, sering kan kayak gitu ya. Nah ternyata itu keutamaannya luar biasa. Orang-orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar Pak, apalagi sama suami, kan pintu surganya wanita kan suami ya. Dia meninggalkan perdebatan maka dia akan dapat rumah di surga. Jadi ibu kalau pengen punya banyak rumah di surga Bu, setiap ibu mau jawab astagfirullahaladzim. Ya, dan puasa ini manfaatkan, misalnya jam 8 pagi gitu ya. Ibu ini astagfirullahaladzim gitu. Ya, ibu tahan, betul ya? Dan tahannya itu kalau bisa selamanya, karena ada juga ya mungkin ibu-ibu yang wes sik poso, engko ae mari magrib ae tak lanjutno. Ya jangan gitu. Ya, jangan sampai kemudian jam 8 dilanjutkannya jam 6:15 ya. Setelah maghrib. Ya, jangan juga begitu. Berikutnya berkata keji, jorok, caci maki. Kalau ini insya Allah kita sudah tahu semuanya. Mengejek dan mencela. Ini surat Al-Hujurat ya, ayat 11 dan 12 kalau bisa ditadaburi sendiri. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan mengolok-olok satu kaum, jangan mengolok-olok kaum yang lain. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengolok-olok kaum yang lain karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka, dan jangan wanita-wanita mengolok wanita-wanita yang lain, boleh jadi wanita yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka. Wala talmizu anfusakum itu artinya jalan mengejek ya. Mengejek diri itu, mengejek orang lain itu disifati seperti mengejek diri kita sendiri di ayat ini. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Tahu Bu, maksudnya wala tanabazu bil alqab. Jangan memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, itu enggak boleh. Misalnya cebol, pincang, apalagi? Dut, reng, itu enggak boleh. Ini ayatnya.
wala tanabazu bil alqab. Dan ini yang membuat saya ngeri, Bu ya. Ada satu hadis Rasulullah mengatakan bahwa olok-olok kita itu bisa berbalik kepada yang menyampaikan. Jadi barang siapa yang mencela saudaranya yang sudah bertobat. Misalnya dia udah bertobat tapi ibu celah, maka omongan ibu itu bisa kembali kepada ibu dan ibu akan bernasib sama seperti yang ibu olok-olokkan itu sebelum ibu meninggal. Dan itu kasusnya banyak, Bu, yang saya temui. Ya, jadi kita mengolok orang, oh ancane DE ku ngene. Ternyata ya Allah. Ya, dikembalikan omongannya itu kepada dia. Hati-hati. Jadi omongan itu bisa membuat kita bangkrut, bisa kembali juga kepada kita. Ya. Saya kira itu ibu-ibu, mohon maaf yang bisa saya sampaikan mungkin tidak banyak ya. Saya tutup dengan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik adalah kaum muslimin selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Jadi kalau kita mau disebut sebagai muslim yang baik, tandanya adalah kaum muslim yang lain selamat dari lisan kita, selamat dari gangguan tangan kita. Jazakumullah khairan katsira. Saya kembalikan kepada pembawa acara.